subhana rabbiyal azim wa bihamdi sami Allahu liman hamidah. Mengikuti kata-kata ini sudah lebih baik daripada yang tidak sadar dengan apa yang dia katakan. Ada lagi tingkatan yang lebih tinggi, dia Allahu Akbar, tahu terjemahnya Allah Maha Besar, tapi belum merasakan kebesaran Allah, tapi dia tahu apa yang dia sebut. Bismillahirrahmanirrahim diterjemahkan oleh dia dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi khususnya kepada terjemah ini lebih baik daripada yang fokus ke bacaan saja. Tapi ada juga yang lebih tinggi, yaitu ketika menyebut Allahu Akbar bukan hanya tahu terjemahnya, tapi juga Allahu Akbar, hatinya yakin Allah Maha Besar, kita tidak ada apa-apanya sama sekali. Itu udah beda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ketika menyebut segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, udah kerasa semua ini nikmat dari Allah semuanya. Jadi tidak hanya menerjemahkan, tapi ada rasanya. Ini sudah beda yang begini. Kita rada susah karena kita mau terjemahnya nggak tahu, ya kan? Tapi ada lagi yang paling top, yang sambil sholat merasa ditatap oleh Allah. Ini saya sedang menghadap Allah, sedang disaksikan, diperhatikan, didengar. Mungkin ada yang belum paham bacaan. Baru banyak bacaan sujud itu ya, tapi diantaranya itu kerasa tubuh ini sedang sujud kepada Tuhan semesta alam, dan yang sujud bukan cuman kening, kerasa sekujur tubuh ini. Kalau diibaratkan semua sel-sel tubuh ini bersujud kepada Allah. Katanya ya, karena ada yang cerita beliau itu kalau sujud tuh kerasa semua sel tubuh ini sedang sujud kepada Tuhan semesta alam. Itu katanya nikmat sujud seperti itu. Dan ingat, saat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah adalah ketika sujud. Cobalah hadirin, sujud teh dinikmati ya. Rasa-rasakan kita ini makhluk yang gak ada apa-apanya, yang tidak punya apa-apa, tidak ada daya, tidak tahu apa-apa, yang cuma punya dosa, bersujud kepada penguasa langit dan bumi yang menentukan segala sesuatu, yang memiliki segala-galanya, yang benar-benar menguasai apapun yang kita inginkan, yang kita cemaskan. Sujud. Kalau mau doa, wah, Masya Allah. Bangun dari sujud, Rabbik firli. Ini yang suka lolos kita kan. Coba saudara minta, ibu, coba ibu minta ke suami kayak tadi tuh. Pas saya minta duit itu buat beli kerudung dan sebagainya. Suami melongo nggak? Ibu sehat. Coba mau melamar calon istri, ngomongnya kayak Big Fili yang nggak usah Big Fili orang dia wajahnya. Pas saya mau menikah putri bapak bapak mengizinkan nggak saya menikah sama anak bapak semua. Kita kunaon, dek, berobat dulu, paling begitu. Silahkan melamar kerja kayak gitu ngomongnya.
Saya minta kerjaan sama dengan kerja di tempat bapak gajinya secukupnya. Sudah jelas. Satpam, borgol, kan begitu. Ayo, pernah enggak kita ngomong minta sesuatu ke orang kayak gitu kan? Coba sholat kita kayak apa? Subhanallah, 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 begitu. Dan enggak jelas yang kita omongkan. Bahkan seringkali kita tidak sadar lagi ngomong itu. Benar atau benar? Kalau seorang tentara lagi upacara di hadapan inspektur upacara, ngomong seenaknya, kira-kira naik pangkat atau dipecat? Kita tiap sholat kayak gitu. Oh, Allah maha baik ya. Kalau ya saya tidak boleh mengibaratkan ya. Ya, kalau Allah tidak maha sabar mah jelebet petir ya enggak? Tutung. Ya. Tahu tutung? Ya sholat ngaco pisan jelebet habis jadi abu beres. Bayangkan kita ngadep Allah kayak gitu tiap waktu tuh Pak. Seenaknya sekali, dikasih makan, dikasih minum, dikasih rejeki, diangkat derajat, ditutupin aib, giliran sholat kunyam nggak jelas. Maha suci Allah yang maha sabar ya. Tes atau Bu tiap ngobrol sama suami kayak gitu, Bu sok atuh berobat dulu kan begitu ya. Ya Allah ampun ya Rabb, Allah sedang mendengarkan ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ayo kita hadirkan tiap gerakan, tiap bacaan, kita usahakan sempurnakan. Memang ada yang di sini, ada yang di sini, ya. Udahlah, nggak usah diperdebatkan, nggak usah lihat juga tangan orang. Kita kan punya tangan sendiri, ya kan. Nah, jika lu nyeri cangkeng, mau apa? Beneran, ada yang di sini, ya, ada yang di sini, ada yang di sini, ya kan? Ada yang di bawah, ada yang ke bawah lagi, iya. Yang tidak ada yang begini, ada yang tidak megang. Itu ada ilmunya, hadirin. Ya, pelajari semuanya kalau mau. Pilih yang paling diyakini, hargai keyakinan orang lain. Oh ya, mumpung ingat, ini mungkin ada IG, ada macam-macam medsos yang ini. Saya baru dengar laporan tadi, katanya waktu 1 Muharram ada admin yang menjawab ini hadisnya ini. Nah, mungkin yang pasti itu bukan saya yang nulis ya, kalau ada tulisan admin. Komitmennya kita tidak ikut dalam khilafiyah, perbedaan pendapat. Jadi kalau medsos ini lebih fokus kepada tauhid dan tazkiyatun nufus. Karena kalau sudah ke khilafiyah, pertama saya bukan ahlinya, kami juga tim MQ bukan ahlinya, ada yang lebih ahli, sehingga kami memilih yang ini saja. Tentang akhlak, kebersihan hati, tauhid, begitulah ya. Jadi saya mohon maaf, tapi jadi ribut, pro kontra ya. Karena kalau udah membahas sesuatu yang di luar kapasitasnya jadi masalah. Ini klarifikasi, jadi udahlah, kalau mau di medsos kami ya Islam luas, tapi yang dibahas di sini sekitar ini aja. Bukan hanya ini, harus belajar dari yang lain juga, ya. Lanjut. Ayo, kalau mau sholat, kayak buka brankas, ceklek, masuk. Sudah pernah, nggak punya brankas saya. Ini aja lah lihat film perampokan, astagfirullah. Maaf ya, karena saya juga lihat film itu ya dulu. Si rampok teh pakai ini stetoskop,
ceklek, krek krek krek, ceklek. Jadi tiap itu tuh ceklek masuklah begitu. Nah kalau diibaratkan sholat, Allahu Akbar, masuk tuh, klek, dapat. Bismillahirrahmanirrahim, klek, dapat. Hadir kitanya, ingat ke Allahnya, ngerti isinya, yakin Allah sedang mendengar, klek. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dapat. Aduh enak kalau bisa kayak gitu. Rabbighfirli, ampuni saya ya Allah, dapat. Warhamni, rahmati saya ya Rabb. Wajburni, cukupi segala keperluan, cukupi ya Rabb. Warfa'ni, angkat derajat saya ya Allah. Tahu orang yang diangkat derajatnya, dia tidak akan jadi ahli maksiat. Terus warzukni, berikan saya rezeki, berbagai rezeki yang halal barokah. Wahdini, tunjuki saya ya Allah, pikiran, lisan, pilihan, keputusan. Allah yang maha tahu. Masa nggak hafal? Sholat nggak kita ini? Bukan. Wahdini, wa'afini, selamatkan dari penyakit, dari tipu daya, dari kejahatan. Wa'fu anni, hapuskan semua jejak dan aib sampai enggak ada bekasnya, kayak pohon dicabut sampai ke akar-akar rambutnya, seperti jejak di padang pasir dihempas angin, enggak ada bekasnya sama sekali. Wa'fu anni itu begitu. Jadi dosa, aib kita tuh habis, enggak bisa dilacak siapapun. Kalau Rabbighfirli ditutup, kalau ini dihabiskan. Apa enggak keren itu? Kalau dosa kita diampuni Allah, enggak akan jadi galau. Kalau kita disayang Allah, kita masuk surga itu bukan karena amal kita, karena rahmat Allah. Kalau kita dicukupi Allah, enggak perlu banyak, yang penting tiap perlu cukup, bukan ada cukup. Cukup. Ada juga kalau nggak cukup mas stres. Di sana nggak minta kaya, tapi minta dicukupin. Kalau kita diangkat derajat, kita dihalang-halangi oleh Allah. Mau maksiat tuh susah, mau ngebohong lupa lagi yang mau dibohonginnya, ya nggak? Mau berbuat tidak baik, oleh Allah dicegah. Itu orang yang diangkat derajat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Enak. Jadi yang suka pikirannya ngeres-ngeres, sholat yang benar. Nanti jadi jernih. Yang tukang ambek-ambekan, tukang marah, sholat yang bagus. Nanti dipersulit oleh Allah marahnya. Tapi kenapa itu ada koruptor sholat? Berarti sholatnya nggak benar. Karena kalau benar dia nggak korupsi. Oh kalau gitu rugi dong, saya sholat jadi susah. Ya udah terserah aja, dasar ngeres ya. Hadirin, perlu sesuatu sholat. Ini mau jodoh yang mana nih? Wahdi ini ditunjukin oleh Allah. Jangan sampai kita naksir jodoh teman, kan gimana? Penderitaan sekali ya kan? Mau apa? Semuanya milik Allah. Tidak ada satupun di alam semesta ini kecuali ciptaan Allah, milik Allah, dalam kekuasaan Allah sepenuhnya, tidak akan ketemu dengan kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan Allah paling tahu apa yang terbaik bagi kita. Perbaiki sholat, Allah ngasih ke kita yang terbaik. Allah memperhatikan sholat kita setiap saat.
dari awal sampai akhir, sebelum sesudahnya. Bu, kalau cemburu sholat, sholat. Ya Allah, ampun, Engkau tahu saya lagi cemburu buta sebelah, yang cemburu rabun, ya. Tolong ya Rob, nggak enak sekali. Titip suami saya ya Allah. Engkau tahu suami di mana, lagi apa pikirannya. Engkau maha tahu segalanya. Saya nggak mau tahu, ya Rob. Yang penting mah suami saya jadi baik. Lindungi. Hanya Engkau yang kuasa membulak-balik hati. Saya titipkan kepadamu. Engkau tahu kan ya Rob, suami saya ilmu agamanya kurang ilmu, kurang iman, kurang ibadah. Kalau dilengkapi namanya kurang ajar ya. Enggak usah ngomong gitu. Enggak usah terlalu detail, Allah udah tahu kok. Tolong ya Rob. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah tahu tidak si ibu ini lagi sujud? Allah tahu isi hatinya? Allah dengar doanya? Disia-siakan tidak oleh Allah. Wasta'inu bisabri wassalam. Salat. Bapak juga gitu. Dimarah istri terus, padahal bapak merasa nggak salah. Ampun ya Allah. Sudah 2 hari ini ya Karim. Kasihan istri saya tuh, lihat tiap jadi susah merem, mulutnya komat kami terus. Diulang-ulang, udah kurang lebih 80 kali pengulangannya. Nggak usah ngomong gitu. Astagfirullah. Semua ini pasti dosa saya. Ampun ya Allah. Tolong lembutkan hatinya. Lindungi dari tipu daya. Lebih baik ngadu ke Allah. Allah yang menguasai. Anak sekolah di mana, sini sana. Zaman sekarang rumit. Anak pada pegang HP. Gimana menghentikannya? Salat. Ampun ya Allah. Saya ngaku saya belum jadi orang tua yang benar. Engkau tahu. Saya belum punya akhlak yang baik. Ya Allah. Ampun. Saya belum jadi contoh yang baik di rumah. Engkau tahu kelakuan saya dimanapun. Engkau tahu tidak ada yang tersembunyi. Ampun ya Allah, saya belum jadi ayah yang baik. Belum bisa ngasih contoh. Belum bisa mendidik, menjaga. Ampun ya Rabb. Semua ini pasti karena dosa saya. Selamatkan anak ini ya Allah. Anak ini ciptaan milikmu, dalam genggamanmu setiap saat. Tidak mungkin anak ini jadi soleh kecuali Engkau yang menyolehkan. Tidak mungkin anak ini selamat kecuali Engkau yang menyelamatkan. Ampun ya Allah. Allah mendengar doa. Allah melihat si bapak ngaku. Tahu tidak? Disia-siakan tidak oleh Allah. Kita nggak mau ngaku. Sibuk menyalahkan orang lain. Sholat yuk. Usahakan 40 rakaat sehari. Kebanyakan, ya udah nggak usah ya. Baru juga diajak, belum ngamalin udah berat. 40 rakaat, 17 fardu. Usahakan TBM, tepat waktu, berjamaah di masjid. Oh ya, salah satu ciri menurut Ibnu Qayyim yang ke nomor selanjutnya adalah malas berjamaah. Orang yang jelek sholatnya tuh dia tidak semangat ngejar jamaah. Padahal jamaah 27 kali lipat. Gak mungkinlah kita kuat sholat subuh 27 kali 2 rakaat, 54 rakaat. Tapi kalau jamaah kita dapat. Coba kalau sholat duhur 27 kali, gempor kita, ya kan? Sholat jamaah 27 kali. Makanya orang yang
serius kepada Allah, sedih luar biasa ketinggalan jamaah itu. Gak mau. Ayo, sholat fardu 17 rakaat TBM, tepat waktu, berjamaah di masjid. Ini terutama lelaki ya. Kalau ibu-ibu boleh di rumah, tapi kalau suaminya jarang ke masjid, temenin ke masjid. Tambah rawatib, bismillah jangan tinggalkan ya. Qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Ulangi, qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. 10 atau 12 rakaat karena qobla duhurnya bisa 4. Udah berapa tuh? 17 tambah 11. Berapa? Hah? Masih 9? Masih kurang dong. Oh, tahajud 11. Tambah tahajud 11 jadi udah 40 tuh. Ini minimal kalau bisa. Wah, tahajud 11. 2 rakaat aja. Udah 2 rakaat, tambah 2 rakaat lagi. Kemudian 2 rakaat. Lalu 2 rakaat. Tutup witir 3. Perbanyak kesempatan sujud, karena sujud itu saat paling dekat dengan Allah. Banyak pelajari kembali bacaan sholat. Ya, pastikan setiap kita baca sesuatu, kita paham, pasti beda. Saya sudah hampir 1 jam bicara. Saudara khusyuk semua. Kenapa? Karena paham. Coba saya dari tadi ceramah pakai bahasa Eskimo. Udah pulesin. Kalau ngerti itu bisa dinikmati. Tapi yang paling penting, minta tolong kepada Allah supaya kita diberi kemampuan sholat yang khusyuk. Ayo hadirin, coba perbaiki sholat. Kalau selesai sholat, minta ampun. Karena sholat kita masih belum bagus. Kemudian kejar oleh sholat sunnah, supaya sholat sunnah bisa menutupi kekurangan sholat fardu. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Fokus perbaiki sholat ya. Kaget nanti, hidup ini lebih tenang. Masalah mungkin banyak, tapi tenang. Dan pasti ada jalan keluarnya nanti. Karena Allah janji akan menolong. Sholatnya bagus, Allah senang melihat sholat kita bagus, Allah akan tolong. Demikian sahabatku sekalian, terima kasih. Saya hari Ahad tugas berangkat ke Australia selama 1 pekan. Malam Jumat yang akan datang, yang akan mengisi adalah Dr. Kiai Haji Saiful Islam Mubarak. Semoga Allah merahmati dan memuliakan beliau. Saya banyak sekali mendapat ilmu dari beliau, khususnya tentang Al-Quran. Tidak sedikit kajian yang disampaikan, yang ilmunya saya simak dari beliau. Semoga malam Jumat yang akan datang Allah membimbing beliau menjadi cahaya sehingga kita bisa lebih mencintai Al-Quran, dekat dengan Allah lewat Al-Quran. Zikir yang disukai Allah diantaranya adalah Al-Quran. Hadir ya, walaupun AA tidak ada, insya Allah malah akan lebih
tambah wawasannya. Terima kasih hadirin. Kita baca Al-Quran sambil bersedekah. Insya Allah tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Mana qasad sadaqatun min mal. Kita sama-sama baca Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan satu jalur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffathati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang menggenggam diri-diri kami, ampuni kami ya Allah. Engkau tahu selama ini kami sangat banyak melupakan-Mu daripada mengingat-Mu. Ampuni sholat kami hampir tidak pernah khusyuk ya Allah. Betapa jarangnya sholat kami bersungguh-sungguh. Ampuni kami jarang berdoa kepadamu. Ampuni ya Allah, kami lebih banyak berharap kepada makhluk-Mu daripada kepadamu. Ampuni kami lebih sibuk dengan dunia ini. Hanya sisa untuk-Mu. Ya Allah, ampuni. Kami sering sekali berburuk sangka kepadamu. Sering tidak ridho dengan takdir-Mu. Sering tidak sabar. Sering kecewa kepadamu. Padahal apapun yang Kau takdirkan pasti adalah yang terbaik.
Ya Allah, kami jarang bersyukur, Engkau tahu. Sibuk dengan keluh kesah. Padahal nikmat darimu melimpah setiap saat. Kami jarang merasa semua ini darimu. Ampuni kami ya Allah. Kami banyak berkeluh kesah, banyak merasa kurang. Padahal yang ada hanyalah kurang syukur. Ampuni betapa banyak karuniamu yang kami gunakan untuk maksiat. Astagfirullah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Rabb, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, ampuni segala kezaliman kami kepada orang tua. Engkau menyaksikan apapun yang kami lakukan kepada ibu bapak kami. Ampuni ya Allah dosa yang tidak sengaja, yang sengaja, yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa. Ampuni dosa yang terang-terangan, maksiat yang sembunyi-sembunyi. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Tolong ya Rabb, mudahkan bagi kami mengamalkan ilmu, melakukan kebaikan-kebaikan yang Kau sukai. Mudahkan bagi kami meninggalkan kemungkaran ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari segala kemungkaran. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari akhlak kami yang mungkar, dari amal yang mungkar, dari hawa nafsu yang mungkar, dan dari penyakit ya Karim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna